kita selalu bilang kalau kita itu tukang cukur. Kalau di KTP pun kita tulis pekerjaan itu tukang cukur. Mar kalau kita kok ada tamang cewek tukang cukur leh. Itu cukur DP itu Nah, itu kita mau buktikan itu, maksudnya profesi ini enggak main-main loh. Karena ini masalah rambut nih. Boleh mau Masalah sambung ulang, Steve. Betul. Hai, halo, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dalam podcast Torang Punya bersama saya yang tercantik hari ini. Dan ada rekan saya. Tama bilang tergantung pertama lu, soalnya di sini ada yang lebih ganteng. Pemain narasumber yang lebih ganteng toh. Syukurlah Anda sadar. Iya. Nah enak kita mau ngaku-ngaku, soalnya biar aja nanti komentar yang membuktikan siapa yang paling ganteng. Maka dari itu Steve, Torang ingatkan langsung Jokang di awal. Boleh. Komen, subscribe, and like boleh, share boleh. share. Pokoknya boleh bawa ini juga orang episode sebelum-sebelumnya. Yes. Setiap episode orang membahas hal-hal yang luar biasa. Yang biasa emang cuma orang dua, mohon maaf ya. Tapi kalau sekarang ini kan episode sebelumnya tong bahas bagaimana itu lagi menjamur sekali barbershop toh. Makanya laki-laki Manado itu no Steve. DP Rambu kalau rupa ada kelebihan sama kita di belakang, so stres langsung. Ngana belum pergi berarti barber, belum gunting-gunting rambut. Baru 2 minggu lalu sih. Baru 2 minggu. Kalau tiap 2 minggu pertumbuhan cepat. Ya pertumbuhan cepat walaupun soalnya juga umur so gondrong Steve di muka. Belum. Iya kan? Nah, emang orang tanya pada dia Jo. Kalau kira-kira kita so gondrong atau so butuh diperbaiki atau bagaimana? Baik. Jadi orang tamu podcast yang terbaik hari ini DP nama panjang sekali. Bro, langsung kenalan sendiri coba. Langsung berkenalan ke orangnya. Halo, nama saya Reinhard Braxton Joshua Christopher Kilapong. Biasa dipanggil, biasa dipanggil disapa. orang panggil Reinhard, Enat, Rein, bebas lah, terserah orang panggil apa. Boleh panggil Ayang? Ada yang punya tertawa sih kita. Bisa tertawa, ya. Sabar. Mana penonton bayaran yang katanya tadi mau tertawa. Benar, sabar, so ada yang punya tuh di muka lagi standby. Iya lagi ya. Oke, Reinhard Braxton. Aduh, tuh panjang. Nama Steve baru DP nama so mencerminkan DP orang. Oh begitu. Reinhard Braxton. Tuh keren. Kalau dia keren namanya, keren orangnya kan. Mencerminkan orangnya. Yes. Karena kita Manado Pride, jadi kita mengkacakan DP orang. Jangan membanding-bandingkan. Fix kalau gitu. Tapi beliau ini asik beliau ya. Berasa itu banget ya. Ada perbedaan antara yang jauh antara beliau sama Jongos ya. Enggak lah. Oh enggak ya. Tapi kalau Braxton ini Braxton. Reinhard. Ya. Rain. Ya soalnya kalau lidahnya kan agak-agak ke British. Yes. Itu kan sebagai seorang barbershop atau cuma owner dari barbershop? No. Kalau orang mau tanya apa kita itu, kita selalu bilang kalau kita itu tukang cukur. Oh. Kita ini tukang cukur, bukan bisnismen, bukan entrepreneur, kita ini tukang cukur. Oh. Bisa dilihat kalau di KTP pun kita tulis pekerjaan itu tukang cukur. Oh begitu ya. Ada boleh tulis tukang. Sampai orang bikin KTP tak kaget. Oh. Waktu kita bikin KTP, baru habis menikah, tanya pekerjaan apa Pak? Tukang cukur. Gitu. Terus saudara bilang, ada di pilihan. Emang Pak, mau tulis tukang cukur ini Pak? Iya, pekerjaan saya tukang cukur begitu. Okay. Oh, Bapak ada toko, ada barbershop, kita tulis wira swasta aja. Enggak, kita mau ini tulisnya tukang cukur. Oh. Begitu. Profesi ya sangat pride sama profesinya. Ya, haruslah. Profesinya. Nah, jadi mungkin enggak ada pilihan, terpaksa ya kita enggak mau ke KTP enggak tulis tukang cukur begitu. Oh, oke. Ditambah itu. Ternyata boleh atur begitu Kang Steve. Nanti kita kalau mau tahu robot KTP, sama tulis tukang bacerita. Kerja di radio orang tukang cukur, tukang bacerita. Kalau tukang cukur dia pe arah lain. Tapi kalau tukang bacerita tukang bacerita Garing Carlota. Mana mau itu. Enggak apa-apa kita mau. Mar kalau kita kok ada tamang cewek tukang cukur leh. Oh ya? Iya. Oh iya. Itu cukur DP itu. Itu itu yang berat. Itu yang banyak di Manado. Itu istilah lain Kang, dalam artian lain itu kalau tukang penonton bayaran orang Manado yang tahu. Kalau yang lain tahu apa sih ya, itu artinya tukang cukur. Oke, Reinhard. Ya. Mantap. Ini kan lihat tapi pasangan ini terpesona sekali kok. Jadi susah sekali cuma seolah-olah menghadap Rein. Aduh, ada yang punya. Baru tuh panggilan Kang Reinhard kan sebagai
tukang cukur. Iya, oke, tukang cukur. Ya. DP istilah orang sekarang yang keren kan barber. Ya. Barbershop Ya. Barbershop DP Barbershop tampak. DP Oke. tampak. Barber. Baru DP Barber tukang kan. cukur barberian. Ya, ya. Barberian atau apa? Barber. Barber. Oh, Ya. gitu. DP Kalau lokasi dia perempuan di mana, dong, Steve? Hah? barber woman berarti. Iya, bisa jadi. Oh, Barber belum ada woman. sih yang itu ya. Ada, udah ada. Barberian. Ada, banyak. Barberian mungkin Barberman, perempuan. barber woman. Oh, barberian. Iya. Tapi itu kan bahasa Inggris ya. Iya, Kalau bahasa Indonesianya tukang cukur lah. Tukang cukur. iya, Gampang-gampang Jo. Gampang-gampang, Kan Jo. Renzo bilang tukang cukur Jo. Iya. biasanya kalau Indonesia barberwan, barberwati gitu. ya, Indonesia Pride. Semua juga pakai wati, Steve. oke. Iya. Tapi ini yang paling kita notice sekali dia ngotot sekali untuk tulis tukang cukur, berarti Yes. sepride itu terhadap Ya, profesinya tukang Iya. cukur. benar. Kita flashback dulu kenapa Hmm. memilih jadi tukang cukur. Ya. Itu dia. Jadi kalau mau tanya ke kita ini pribadi, kita pendapat pribadi. Semua orang itu bisa menjadi barber. Semua orang itu bisa menjadi tukang cukur. Misalnya Kak Betul. Steve, kalau mau belajar skill cukur, kita ajarin sebulan pasti bisa. Boleh. Cuma jangan saya kuat tapi bos mau pecat Pak, kita kok menjadi tukang cukur. cuman kita selalu bilang, enggak semua orang itu terlahir menjadi tukang cukur. Yes. Karena orang yang terlahir menjadi tukang cukur itu dia memiliki banyak pilihan untuk menjalani DP hidup. Betul. Tapi dia memilih untuk menjadi tukang cukur. Betul Begitu. sekali setuju. Karena memang Iya, banyak iya. sekali kalau mau lihat dari fisik penampilan, sebenarnya banyak sekali profesi-profesi Iya. yang bisa dipilih toh. Iya. Seperti Kemudian Talia kok emang boleh jadi- terpesona fisik terus dari tadi. Iya, Mar betul toh Steve. Karena menjadi tukang cukur ini jelas adalah satu pilihan yang Satu tidak pilihan. biasa. Betul. Toh yang biasa-biasa kan Iya. jadi PNS, ya kan adik-adik semua di sini. PNS. Menantu idaman kan PNS. Iya, begitu. Ini kalau misalnya Rain kan memang dengan perasaan untuk memilih jadi Betul. tukang cukur. Yang melatar belakangnya ini apa? Karena sering lihat atau Rain sendiri pernah punya pengalaman orang cukur salah atau bagaimana? Belajar dari kesalahan ya. Jadi Boleh, awal boleh. mula dari kecil itu kita mungkin obsesi bisa bilang obsesi. Kita itu suka sekali tentang rambut. Oh. Ya, kita itu dulu waktu kecil kita ingat kita pe opa, ayah dari papa. Itu selalu bawa sisir di kantong belakang. Iya, orang tua dulu. Saya orang tua dulu sama black pomade. Nah, Black iya pomade betul, itu ntar betul. belakang. Iya, betul. Selalu. Kau kemana-mana basisir terus. Nah, dari kecil kan namanya anak-anak laki-laki. Iya. Orang look up orang yang lebih dewasa Betul. terus suka menjadi udah keren sekali ya. Klimis, Rambut gitu klimis, kan. slick back begitu. Heeh. Sama di mafia udah keren sekali ya begini ya. betul. Ya dari situlah kita obsesi dan kita maksudnya kita timbul kita perasaan suka gitu Iya, untuk mau iya. belajar tentang rambut. Oke. Spesifiknya model rambut klasik karena kita lihat kita pe opa tuh dulu. Oh. Ya, gitu. Jadi memang dia pe role model itu opa Ya. yang klimis dari Ya, dulu, rapi yang selalu selalu. sisir dengan apa itu Ya. tadi dia bilang Pomade tadi. pomade itu. Mana memang orang tua dulu begitu. Iya. Nggak ada tuh rambut tarimburan ya sama orang ini tarimburan tuh. Nyanda orang klimis-klimis toh bagus-bagus orang. Jadi begitu, Rain. Kalau misalnya memang dari kecil Rain itu terobsesi Ya. menjadi tukang cukur, kemudian bertambah usia, Ya. masa ndak ada keinginan lain selain jadi tukang cukur atau memang harga mati itu harus jadi tukang Enggak. cukur? Jadi kan namanya perjalanan lah. Yes. Waktu masih muda suka coba-coba usaha apa ini itu. Cuma selalu terpikir kayak kita ndak mau jalankan apa yang kita suka ya Iya. begitu dah. Oh, be yourself. Jadi Iya, sendiri iya. kan. Cuman ya kita akui kita dari latar belakang yang menengah lah, mampu lah Iya, begitu. iya. Orang tua itu ada begitu. Cuman ada tantangan tersendiri Pak kita. Kita pe papa itu dokter. Termasuk dokter terkenal lah, dokter Kilapong. Iya. Biasa papa suka iya. jadi dokter. Iya, Betul, so pasti betul. dong, so Beliau pasti ini yang dong. dokter Kilapong pe. Ya, Anak Aduh, berarti memang ya, dapatnya itu. emang so amazed banget ya. Soalnya kalau dibilang papa dokter langsung ini, Iya, memang dokter betul Kilapong. terkenal. Yes, Iya, betul. Oke. iya. Jadi cuman kita pe orang tua itu selalu fair. Dorang Oke. itu tanya kita pe kemauan apa, Ah. yang penting tanggung jawab gitu loh. Apa yang dipilih itu lo Ah. harus tanggung jawab. Oke. Bisa dibilang ibaratnya pilihannya apa, jadilah yang terbaik gitu loh. Oke, begitu Gitu. Kang. Tapi Terserah mau pilih apa tapi Iya. lakukan dengan sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya. betul. Cuma setelah beranjak dewasa kemudian pilihan jatuh ke tukang Iya. cukur. Kita mau tanya dulu.
tukang cukur ada DP basic pendidikan atau apa? Ada kan? gitu. Belajar dari mana? Harusnya ada. Selain kan dia lihat orang, dia lihat orang bacukur. Betul. Boleh Basicnya cuma apa? lihat tutorial dari YouTube toh? Sebenarnya bisa, makanya itu kenapa kita sampai mau membuktikan Eropa kita PKTP itu tukang cukur, kita sambil ambil sekolah di luar sampai ke Eropa belajar cukur. Oh iya, sampai ke Eropa belajar Iya, cukur. sampai ke Eropa. Balik lagi dia. Iya. Oh yes, Jadi Nanti mau panggil berikutnya. kita mau buktikan itu, maksudnya profesi ini enggak main-main loh. Profesi ini enggak main-main Betul. begitu. Jadi enggak ada misalnya tukang cukur yang cuma kita bau uni YouTube kita bisa cukur, kita sudah bilang kita profesional barber. Itu aja kita agak bingung. Orang bilang profesional barber. Profesional itu masa ngana yang klaim ngana profesional? Yes, itu harus orang lain dong yang bilang ngana profesional. Begitu dong. Jadi ya mudah-mudahan kita harap untuk lebih ke depannya tuh sampai profesi ini lebih dilihat orang lah. Iya, betul. Bisa orang lebih menghargai lah. Oke. Apa kalau buat orang kan ada sertifikasi dari Iya. misalnya Dewan Pers. Iya, Kalau iya. barber Itu. Ada sertifikasi dari sertifikasi. Misalnya Eropa di Eropa mau kerja pun di Eropa karena harus ada license, harus ada sertifikasi dari sana. Ya, betul. Berarti so ada license. Sudah. Oh, luar biasa. Ngomong-ngomong katu ini barber Iya, tolong mau di tanya. mana dulu dang katu? North, dia yang punya North. North Barbershop. North Barber. Iya. Kalau orang so tahu, kalau orang pemirsa juga mungkin belum banyak yang di mana deh posisi. Di Jalan Toar nomor 3 di muka jalan aja. Pas di belokan. Pas kali di pinggir aja. Kali kalau misalnya habis makan tinutuan di Wakeke terus keluar Garuda, kurang mau ke belok kiri, sedikit. sudah. Langsung dapat. Oke, tapi enaknya zaman sekarang sih. Kalau dulu mau dia istilah barbershop semua dalam satu nama salon. Iya tuh. Betul. Tapi sekarang dengan perkembangan zaman, jadi barber. salon sendiri, salon kesannya khusus perempuan. Kemudian untuk laki-laki ada barber. Kalau dulu kan laki-laki perempuan semua masuk salon ya. Oke. Nah kalau misalnya ini pakai istilah North namanya North Barbershop. Apa deh cerita di balik nama? Sampai pilih nama North. Rupa lain lagi ini nama ini tuh. North, NORTS. Itu kebanyakan orang pikirnya itu apa ini? North Sulawesi kah atau Sulawesi Utara? North Barbershop itu North itu singkatan kita ambil dari Know Your Roots. Tahu dari mana kan berasal. Know your roots. Tahu dari roots akar. Tahu dari mana berasal, tahu asal usulmu begitu. Ya, kenapa kita ambil nama itu? Karena kita tuh mau barbershop itu ini kan tempat khusus para pria lah. Betul. Jadi laki-laki yang masuk, mereka betul-betul menjadi laki-laki. Iya. Nggak keluar jadi kemayu begitu dah. Maksudnya singkatnya laki-laki kan itu ada DP childhood lah, ada DP childhood. Laki-laki itu ketawa-ketawa di luar kerja, tapi pulang itu pasti banyak pikiran, stres lah mikirin ini itu. Dengar itu perempuan. Jadi kita mau tuh setiap laki-laki yang datang ke dalam barber, Dora itu boleh ada rasa me time lah. Begitu. Dorang ada rasa me time, dorang boleh spend waktu dan orang di situ. Begitu kan. Sebagai salah satu pelanggan yang lumayan tetap. Iya, Anda. Kalau ada endorse kita pindah sih. Cuma maksudnya pas masuk di North ini memang disambut sangat hangat. Begitu Kang. Aduh kita belum langsung pernah. dapat suruh mau pilih air putih atau teh. Free minum. Gitu ya? Semuanya free. Nah itu kita baru mau tanya. Berarti kalau misalnya tadi dibilang masuk ke North itu maksudnya supaya para pria ini cowok di situ. Ini satu tempat untuk pria-pria bisa me time. Berarti ada sesuatu yang spesial yang berbeda dibanding barber yang lain kan? Betul. Konsep dari segi konsep. Seperti apa ini konsepnya? Ya kita itu pasti Kak Steve pernah rasa kalau dia datang ke tempat cukur misalnya, ada kan tempat yang Kak Steve mau datang itu kita cuma butuh cukur ini. Iya. Sudah kita cukur kita pulang. Masuk mereka pakai seragam, pakai sistem di dalam, bayar di kasir lah bla bla bla. Coba kita itu mau buat tuh orang yang datang masuk itu, orang merasa itu brotherhood-nya. Orang merasa vibes experience-nya di dalam, masuk ke rumah begitu. Kayak orang datang potong pentama nongkrong di situ tuh jadi begitu. Makanya banyak sekali di North ini banyak klien dari awalnya enggak mau kenal sampai tiap hari nongkrong di situ. Cuma datang misalnya dorang kerja di bank. Jam istirahat siang, Basingga nongkrong di situ. Ya sudah bisa balik kerja ulang Jadi ya tempat para
berkumpulnya para pria lah. Iya. Berarti dapat feel-nya berarti sukses dibangun. Karena barber-barber di North, sedang ini mungkin juga di tempat lain yang mungkin kita belum sempat experience yang di itu. Tapi kalau di North memang friendly lah, artinya pas datang Steve mau bagunting enggak lama ada satu atau habis itu cerita bagaimana. Jadi orang enggak pernah membatasi itu, orang sebagai pekerja, kalian itu sebagai customer. Iya. Terlalu kaku lah menurut aku. Betul, karena memang Steve, kita kan berapa kali juga antar Paitua ke barber-barber yang ada di seputaran torang toh. Memang suasana barber kalau misalnya kita antar, suasananya lebih tegang. Toh kalau mau masuk beda dengan orang masuk ke salon. Betul. Masuk ke barber biasanya tuh lebih tegang. Kalau masuk ke salon bagaimana sih? Ini sih mungkin karena tapi feel juga di situ misalnya di salon. Jadi lain. cewek kan pasti mengoceh-ngoceh di salon. Iya. Sama di barbershop itu tempat cowok mengoceh juga. Iya. Kadang-kadang curhat sih. Kadang-kadang curhat. Iya. Dan memang Steve feel-nya itu terbangun dari siapa yang sambut dan siapa yang mau kerjakan torang pe rambut begitu. Nah, ini yang kita penasaran juga, hampir semua barber di North ini mirip lah DP SOP-nya gitu. Memang pas cari barber memang dipilih baik-baik supaya sesuai dengan kita beruntungnya kita dapat tim itu yang mau menerima semua kita isi kepala lah. Jadi kan kalau mau bercerita barbershop itu panjang lah. Kenapa Kak bilang tadi dulu salon, sekarang barbershop. Iya, betul. Karena sejatinya barbershop itu cuma khusus laki-laki. Dulu belum ada di sini. Belum ada. Jadi barbershop itu pekerjaannya dulu itu dekat sekali dengan dokter. Makanya barbershop kayak apa? DP labang itu putih, biru, merah di depan. Putih lambang perban, merah lambang darah, biru lambang nadi. Gitu ya. Kerja barber dulu itu membantu tukang bedah waktu dorang mau operasi. Jadi dorang yang tajam senjata, dompet pisau, dorang yang shaving kepala. Begitu. Sejarahnya begitu. Oke, baru tahu, kita baru dengar ini. Now we know bahwa barber itu ada kaitan dengan kedokteran juga. Betul. Karena memang ada juga alat-alat tajam di dalam situ. Makanya awal-awal kan tukang cukur, karena cukurnya pakai pisau kan kalau pisau. kita belakang. Jadi sebenarnya dulu ngana bisa disebut menurut saya. Kamu bisa disebut sebagai tukang cukur kalau ngana itu bisa cukur. Bukan bisa potong rambut dulu. Harus bisa cukur dulu, shaving dulu. Karena laki-laki memang akrab dengan itu cukur. Kalau gunting atau potong kok itu lebih ke perempuan. Makanya disebut ada itu bedanya salon dengan barber tukang gitu Kang. Iya sih. Pas orang masuk memang DP peralatan so beda sebenarnya. DP peralatan Kang. Apa tadi? Kita selama nak masuk barber. Soalnya Paitua semakin hari semakin ada rambut. Jadi jadi mau bagaimana ya? Iya kan? Ibu lo terlalu jujur ya. Tapi luar biasa sih. Lumayan irit Kang berarti Kang lebih lama. Nah itu terakhir itu potong rambut sekitar tahun lalu. Cukur sih bukan potong, lebih ke cukur. Cukur yang masih tersisa. Yang masih ada itu. Salah-salah kalau senyum ada nggak bisa itu cukur. Oke, nah sekarang kalau kita orang bercerita tentang barber tuh biasanya kalau orang masuk Rain itu ada model-model potongan atau cukuran-cukuran. Kalau di North sendiri itu ada potongan yang khas atau ada terobosan-terobosan itu seperti apa? Ada. Jadi kita tuh hampir setiap bulan sekali itu pasti mesti training anak-anak. Di North itu mereka mau minta model apapun bisa. Bisa kita buat. Mau guntingan Korea lah. Biasa sekarang cowok kan lebih model kan Korea lah apa. Trend centernya ke sana. Tapi kita bikin dengan ciri khas North-nya. Ciri khas North. Jadi kalau orang itu lihat orang di jalan, kita bisa lihat ini. Ini bekas guntingan dari North ini. Ini dari tempat lain. Ada trend begitu. Itu misalnya trademark itu di mana itu? Mungkin kita beli dari North ini. Iya, dapat beli ya. Pelanggan tetap kalau tetap bisa. Betul sih ada di sini. Cuma memang ada beberapa yang kayak maksudnya Steve bagunting di mana kan? Ya besok rapi sekali. Jadi pas lihat rapi sekali. Rapinya sampai detail sekali pokoknya rapi sekali. Kesejajaran. Padahal orang nak pakai ukur, nak pakai busur, nak pakai lain. Nah kalau di North sendiri, itu tadi singgung masalah ciri khas kan. Kalau mau bilang barber, kalau orang mau lihat misalnya orang awam mau lihat ya sama saja sebuah barber betul. Tapi pasti setiap barber ingin menciptakan ciri khas.
selain dari model rambut, itu apa yang ingin diciptakan dari North sendiri untuk jadi ciri khasnya? Sebenarnya experience yang di dalam gitu loh. Jadi banyak begini, banyak tukang cukur itu dorang rasa kita ini tukang cukur. Kita tuh cukur bagus, kita bangga, kita senang dong. Yes. Menurut kita sebagai tukang cukur, karena gunting suatu guntingan yang bagus, kan harus bangga. Itu soal pekerjaan. Memang harus bagus dong. Memang harus begitu. Memang harus bagus dong. Iyalah. Tapi orang bayar iya, kan. orang memang lu harus dapat yang bagus. Yes. Jadi bukan kalau bilang barber yang hebat, barber yang bagus ya dari segi apa dulu? Guntingan yang bagus ya, memang barber harus gunting potongan yang bagus. Yes. Oh, kita klien banyak, kita pelanggan banyak. Banyak. Karena pernah lihat di Kampung Cina sana ya, yang cukur 15.000, buset dari pagi sampai malam udah duduk. Betul. Apa mereka paling bagus? Iya. Kan ini juga. Oke. Makanya itu kayak apa? Kita ambil langkah serius lah. Kita mau mendalami ini soal rambut. Makanya kita kalau di barber itu, barbershop, anak-anak sudah tahu itu. Mau bercanda, tertawa, orang customer itu so hal biasa. Cuma kalau ngomong soal rambut, kita tidak pernah bercanda, kita tidak pernah main-main. Makanya kita sampai ambil sertifikasi dari luar negeri buat lebih belajar lagi lah. Oh begitu. Nah selama ini Rain, biasa kita pengalaman ya pernah dulu ke salon. Salah gunting Steve. Ya. Nah pengalaman Rain selama ini dengan North ada nggak yang begitu salah gunting? Pengalaman salah gunting atau ada pengalaman komplain dari pelanggan yang tidak terduga. Boleh baca cerita? Ada. Banyak lah. Kalau yang tuh minor begitu banyak. Jadi ada satu kita klien. Ini kalau soal yang salah ya komunikasi lah. Makanya ada kita klien satu. Waktu itu jadwalnya ndak cocok lah dengan kita, belum pas lah. Kita ada pelanggan, jadi kita over lah kita anak ini. Iya. Bisa apa yang ini ndak? Bisa. Oh dia bagus kok bla 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 bla. Sama. Hasilnya emang sama. Okay. Tapi mungkin komunikasinya kan beda. Dia sudah biasa kita apa begitu dah. Ya dia datang, dia bilang lah kita anak ini, dia bilang kita mau potong basket. Emang sejarahnya nama basket itu botak. Sejarahnya basket itu botak, satu ukuran, gundul lah. Tapi masih ada rambut, cuma botak semua ini. Nah, menurut dia ini pelanggan, dia maunya itu basket yang ada di crop lah, ada di model lah, apalah beginilah itulah. Ya gitu, anak ini ambil satu ukuran, dia cukur langsung udah jadi botak. Cuman untungnya tetap bagus dan dia menerima. Ya memang dari situ makanya kita selalu kasih latihan lah Pak anak-anak. Itu komunikasi itu penting sekali. Betul. Apa yang orang anggap ini itu belum tentu yang sama dengan orang pikirkan. Betul. Jadi memang komunikasi itu kan yang terbangun. Cuma memang betul sekali sih. Ada kata memang orang lain yang datang ke salon mana-mana Jo. Betul. Tapi ada yang kita kayak tipikal Steve begitu. ini pasti tipe orang yang banyak gayanya, banyak mintanya ya. Kan cuma dapat kita banyak gaya, aslinya tahu bang bagaya. Kalau kita biasa kan kita perambu juga kita sadar agak maksudnya di badiri kalau di sini panjang dia agak berantakan jadi paling bikin bagus misalnya ada tema-tema kok. Betul. Kita lagi masuk musim liburan nih, kita pengen tema pantai. Kita pengen kita pas bangun tidur langsung jalan, nggak perlu sibuk sisir kayak gini. Boleh. Baru kita sekarang lagi masuk mode kerja. Mode kerja kita mesti rapi. Tapi nggak usah terlalu lama juga mau atur. Kalau di North sedang tahu sih, Pak Ido biasanya kita Pak Ido sih kan. Jadi dia tahu. Kita kalau lihat aja misalnya Kak Steve peguntingan, kita bisa bilang barber siapa yang potong. Memang kalau ada lisensi kita bisa lihat ini sih hasil siapa yang potong. Begitu karena memang kata Steve, beliau ini sudah pada feel setiap orang yang kerja, beliau sudah tahu dan DP bedanya per orang itu di mana. Apa kalian mereka, apa kelebihan mereka, apa kita sudah tahu. Iya, tapi memang enggak gampang juga ternyata menjadi seorang barber karena ini masalah rambut nih. Mulai mau sambung ulang Steve. Toh kalau salah salah ya sudah. Iyo, karena kita saja. Ya, kayak kejadian yang tadi dicukur habis basket yang asli. Udah kita tanggung jawab itu. Nggak usah bayar, tunggu sampai panjang baru datang lagi apa free lah. Karena itu menurut kita itu ya salah komunikasi lah. Cuma kita mau itu bertanggung jawab ke customer. Jadi berarti pelayanan pelayanan yang terbaik berarti. Betul. Kan memang betul tadi yang Ren bilang itu masalah komunikasi. So salah sekalipun kalau dikomunikasikan dengan baik orang juga bisa menerima sebenarnya kan. Tapi untungnya bagus sih.
Hasilnya bagus. Nah ini terkait dengan memulai bisnis ini. Oke. Karena ini banyak ini barbershop. Kalau di Manado banyak sekali. Banyak sekali. Iya. Nah ini semakin menjamur nih di sebelah rumah Pak kita kanan kiri ada. bukan sama dengan jamur, tapi kita mau tanya satu. Ini barber itu selalu identik dengan tambahan ada Madura di belakangnya. Itu bagaimana DP cerita itu? Kita sampai berpikir orang awam apakah Madura itu sama dengan barbershop? Bahwa barber ini dari Madura gitu loh. Maksud saya. Jadi barber ini kan cuma kata bahasa Inggris saja. Namanya tukang cukur. Versi Indonesianya ini ya tukang cukur, pangkas rambut. Bedanya dengan Maduranya apa? Mungkin ini mohon maaf ya kalau kita menyinggung. Cuma mungkin mereka tuh cuman soal saya kerja saya tukang cukur, saya kerja udah. Dan biasanya otodidak juga kan? Otodidak. Pasti otodidak. Bagaimana otodidak? Mereka cukur aja pakai celana pendek sama sendal jepit. Ya kita mau bawa nama barbershop ini lebih ke secara profesional gitu loh. Oke, jadi kelasnya harus dinaikkan gitu. Dari segala hygiene-nya, kebersihan, soal pelayanan, soal pengetahuan. Itu penting juga. Maksudnya kalau untuk yang hygiene kadang-kadang cukur harus pakai pisau cukur yang baru atau ada pasti harus diganti pasti. Biasanya kalau misalnya di yang belum ada standarnya biasanya tetap yang penting masih bagus. Kan tapi memang langganan juga beda-beda kan Rin. Ada juga orang yang sangat-sangat higienis, dia mau semuanya serba baru. Pernah enggak ketemu steril? Ada lah, pasti kan? ada. Biasanya langganan-langganan dari orang-orang kedokteran tuh. Cuman mereka kok lihat sendiri kok. Maksudnya kadang habis potong kalau mereka masih mau nongkrong di barber mereka lihat sendiri tuh orang kasih bersih tuh alat apa semua. Jadi setiap satu pelanggan itu mau terima pelanggan baru enggak mungkin itu. Langsung duduk, masuk nunggu rambut enggak bisa. Lu mesti bersihin dulu, pesten dengan bersih. Semua baru bisa ambil pelanggan lagi. Nah, itu mungkin beda dengan yang lain-lainnya ya, begitu. Dan memang begitu kan pelanggan menciptakan kenyamanan di situ. Jadi biar orang betah bukan cuma mau datang cukur rambut, tapi orang juga datang untuk kayak Ren bilang tadi, jadi tanpa nongkrong kan jadi batamang teh. Festival yang udah perasa itu ada vibes masuk di situ. Dapat rasa sekali. Ditemani dengan musik-musik maskulin. Boleh request lagu lama-lama radio pindah di sana request lagu. tergantung yang begitu. Kalau kan yang sering-sering keluar itu Rain kan, kayak kemarin ke Eropa, nama-nama ilmu dan lain-lain sebagainya. Bagaimana itu menularkan ke barber-barber yang lain, karyawan-karyawan di North? Pasti kita itu tidak pernah pelit ilmu. Kita kalau ada anak-anak misalnya ada orang lagi kerja seminggu, habis itu dong kok pakai pubs begitu di sana. Pubs. Kita kok suka mau belajar ini. Ya sudah, terus ada waktu atur jadwal, kita training lagi satu-satu. Kita tidak pernah pelit ilmu. Cuman yang bikin tukang cukur itu berkembang itu dari pertanyaan dapat orang kepala sendiri. Bukan dari orang yang semengajar. Orang kan bisa bilang misalnya dia cara bikin begini. Cuma pemahamannya dapat enggak? Betul. Kalau karena mesti timbul pertanyaan dulu, ada sesuatu yang ditanya, baru bisa dijelasin. Betul. Gitu. Berarti jadi seorang barber tuh harus cerdas intinya kan? Harus. Dan harus ada rasa ingin tahu sih. Iya. Curious dan ini bagaimana dunia bakingnya kita belum pernah gitu kan. Nah kalau misalnya ini sampai Eropa, tuh apa perbedaan barbershop di sana dengan yang ada di lokal Patar? Banyak sekali. Banyak sekali. Salah satunya tuh perbedaannya itu dari segi Eropa itu kita bilang. Di North untungnya kita terapkan itu selama. Jadi dari hygiene-nya, dari pelayanannya bagaimana. Jadi barbershop di sana itu karena baru masuk pintu aja. Mungkin di sana halal ya semua. Jadi orang langsung tawarkan, brother, ngana suka mau minum bir, nggak suka teh, nggak suka kopi, nggak suka apa sambil menunggu begitu dong. Untungnya semua itu sudah diterapkan di North dong. Iya betul. Jadi servisnya jadi ada perbedaan dari barber di sana dan di sini. Dan mereka tidak pernah merasa yang barber di sana itu tidak pernah dorong merasa itu dorang kerja. Jadi kelihatan itu dorang passionate sekali itu dengan dorang profesi. Lebih ke hobi gitu kan. Iya betul. Memang betul Nosif kalau misalnya orang pekerjaan yang orang baking jadi hobi kayak orang dua ini tuh panjang di perjalanan. Iya, kalau mau bilang perjalanannya panjang, lebih panjang saja. Betul kalau orang deng hobi biar cuma dapat ucapan terima kasih orang baking. Iya betul. Iya betul. Karena memang ada kepuasan tersendiri di situ. Betul. Dan memang perjalanan seorang barber ini tidak mudah kan, Rain. Menghadapi segala macam tantangan-tantangan yang Rain hadapi selama jadi seorang barberman. Kalau di North sebenarnya menurut kita North jadi itu
udah matang dari semua yang kita sudah lewat. Oh, karena experience banyak. Experience-nya di belakangnya itu yang berantakan lah menurut kita. Kita dulu pernah, makanya kita ke istri yang temani kita. Waktu awal mau mulai karir di Manado, kita home service. Jadi kita enggak ada toko, enggak apa, kita cuma home service saja. Ke sana bawa alat, siapa yang mau cukur begini, satu kampung Cina kita suka keliling itu. Oh, begitu. Kok siapa yang mau cukur apa semua, bayar suka-suka, terserah. Kita pernah masuk ke satu toko, potong 8 atau 9 orang. Cukur dibayar cuman 50.000. Jadi orang kalau mau bilang, kalau sekarang kan orang banyak lah lihat ngananat enak sekarang begini-begini ya. Kita bilang ya semuanya ada proses. Orang gitu. tahu Orang tahu prosesnya bagaimana. Karena memang rata-rata orang cuma melihat DP ujung bagaimana, cuma DP ujung proses bagaimana. seperti apa. Cuman kita rela mau begitu karena kita mau itu, makanya kita nama know your roots, tahu dari mana ngapain asal usul, tahu dari mana ngapain akar. Nah ini kita penasaran sekali kok, banyak kan karena saking menjamurnya ini barbershop. Kadang-kadang ada barberman yang dari satu tanpa begitu dia dapat banyak ilmu langsung buka sendiri. Nah kalau Reiner pendapat bagaimana? Enggak masalah. Sah-sah aja menurut kita, sah-sah aja. Cuman kalau nggak terlalu banyak pindah-pindah kan kesian juga sampai klien gitu loh. Orang yang so sering melayani pangana di situ, dia so rasa enak di tempat itu, habis itu nggak pindah lagi, tapi sah-sah aja. Bebas lah, itu kan orang pilihan masing-masing. Betul. Nah, karena memang ilmu barber biasanya kan dari potongan-potongan, DP model-model segala macam, itu semua kan kalau di orang kasih ajar ke orang lain, otomatis akan pindah juga pada orang. DP orang juga punya kemampuan untuk buka yang lain sebenarnya. Dan itu adalah pilihan mereka. Cuma memang kembali lagi kayak Rain bilang, kalau seorang barberman ini betul-betul mau cari jati diri, sebaiknya jangan terlalu banyak pindah-pindah kan. Bikin matang dulu lah. Harus matang dengan profesinya, betul. gitu. Tapi kita juga pengen tahu ini, mewakili netizen mungkin. Potongan rambut apa yang paling susah sekarang untuk dibikin ya? Apa yang paling request customer? Atau semua gampang sampai luar komang Ya juga lah, cuman kita bisa bilang orang ini satu tim di North so kuasai fundamental lah. Jadi mungkin bukan dibilang susah, cuma lebih apa ya? Prosesnya harus lebih detail, harus lebih ini. Mungkin sekarang itu lagi zaman itu kalau potong guntingan-guntingan long trim tuh yang panjang-panjang itu. Cowok itu udah jarang sekarang. Ada tetap marketnya, tapi udah jarang yang mau memang pendek sekali. Banyak itu yang suka lebih ada sampingnya agak panjang. Kayak Steve begini Kang. Steve DP muka malah yang panjang. Tapi umur mudah-mudahan panjang. Rupa tuh amin. Boleh. Jadi tergantung request semua bisa. Yang penting DP basicnya itu so tahu semua. Betul. Yang enggak bisa di North itu makanya kita bawa nama barbershop. Barbershop itu sejatinya itu enggak bisa ada chemical di dalam. Chemical dalam arti nggak ada servis ngecat rambut apa semua. Kemarin kita berarti enggak ada ya. Kita kan kemarin kan pengen panjang, terus yang di sini kan jadi kita cari yang bisa perm. Betul. Malah kita anjurkan itu pergi Pak ini. Torang pasti torang enggak ada. Berarti memang murni barber karena memang pandangan saya sebagai orang awam barber ini sama jodeng salon di dalam boleh ngana cukur rambut, cukur jenggot. Harus bisa. Iya bisa. Karena di luar negeri itu. Bahan-bahan kimia cuman ada di salon. Iya. Betul. Nah kalau sekarang apakah North memang top performance-nya segitu atau masih ada mau ditambah-tambah lagi? Harus, enggak bisa merasa puas lah. Maksudnya dalam segi quality work cara kerjanya itu kita selalu kasih tahu lah bagi tim orang itu bukan bagaimana mau jadi yang terbaik, tapi bagaimana orang memberikan terbaik pada setiap orang yang duduk pada kursi. Jadi harus improve lah selalu. Biar rasa ini orang padat lah sebegini enggak bisa. Jadi tukang cukur kok sombong. Kalau mau sombong jangan jadi tukang cukur lah. Betul. Dan memang jangan pernah puas. Tapi North ini cabangnya baru satu atau ada rencana untuk pengembangan membuka cabang-cabang? Kayaknya belum. Makanya mungkin kita terlalu idealis menjadi seorang barber ya. Jadi barbershop itu harusnya enggak bisa ada cabang. Begitu Kang. Dia harus servis
pure service itu Pak orang-orang lokal, orang-orang sekitar yang udah biasa gitu loh di situ. Iya. Sejatinya aturannya begitu. Sangat idealis berarti. Mungkin mungkin. Makanya kita bilang kalau mau lebih berkembang, boleh deh bisnis apa, bisnis produk kayak apa. Iya. Cuma kalau soal toko kayaknya belum sekarang. Satu aja cukup dulu. Nah, memang idealis sekali sih ya. Iya. Nanti mungkin karena tanpa nongkrong jadi buka kedai kopi ya, itu juga yang saya. Iya kan? Itu yang boleh jadi bisnis lah ya. Tinggal dikembangkan ke hal-hal lain ya, tapi tergantung lagi karena seorang idealis memang enggak gampang untuk digoyahkan dengan orang bilang nasi cuma mau cari doi. Jadi intinya beliau ini bukan hanya mau cari profit atau keuntungan, tapi bagaimana mencari kepuasan. Pelanggan adalah kebahagiaan kami. Asik, so boleh. Datang ke coba kalau kita ada yang di FYP kita itu kalau salah di daerah Turki orang service dan sampai banyak lah begitu. Banyak, betul. Sampai ke bawah, gitu. Sampai. Iya, jadi kayak memang me time cowok laki-laki itu harusnya segitu. Iya kan? Iya. Karena memang ada orang juga yang berambut sampai iya. Bahas rambut loh dia. Masalahnya begini. Tapi betul. Ini kan bahasanya tukang cukur. Kerjanya berarti mencukur rambut. Betul. Tapi ini aduh kita bayangkan mencukur. Ini sulis lain. Ini pokoknya servis ke hampir seluruh badan. Itu ada kan itu teh? Emang ada, Steve? Ada. Tapi Renat ini so pikir-pikir yang lain, maksudnya sama kita juga sudah berpikir yang lain sih. Nggak pengen bikin yang begitu di Manado. Terobosan terbaru dari di Indonesia jarang barbershop gitu loh. Nantilah ke depan pasti tetap North itu pasti improve lah. Cuman kita mau semua pelayanan yang ada di North itu selalu itu berkaitan dengan roots-nya. Barbershop itu harusnya bagaimana begitu loh. Iya. Jadi kalau barbershop DP inti cuma di kepala. Cukur rambut pokoknya. Emang mikirnya ada rambut di daerah mana sih, Bu? Karena Anda kan sudah memulai ada di Turki katanya yang cukur semua rambut. Iya aja, bukan cukur rambut, lebih ke memanjakan diri seorang pria gitu. Oh, jadi bukan hanya masalah mencukur, misalnya memijat. Iya. Gitu ya, scrub ASMR. Oh, begitu. ASMR begitu dong. Jadi cuma suka jali sih pengen dapat experience begitu cuma belum ada di sini. Iya, di Indonesia masih jarang kayaknya. Atau mungkin masih tabu kan enggak enak laki-laki kok laki-laki yang semua. Soalnya pola pikir agak susah ya. Pola pikir orangnya orang juga enggak sama katanya yang ada di barat sana. Orang di sini lihat laki-laki dengan laki-laki malah bisa jadi lain dari cara pandang kan. Cuman kan karena kita Febro ini kan idealis kali aja ada yang seperti itu, kenapa tidak? Tidak untuk bisnis, yang mau-mau aja ya. Ih, pada ketawa loh mereka ya. Dia mepaksa untuk servis seluruh tubuh. Nah, kalau melihat ini tadi tong bahas North. Kalau melihat kompetitor di Manado, apakah ada yang sesuai standar dengan North atau mungkin beda-beda sih, tapi ya minimal bagus juga mereka. Kompetitor ya. Kalau soal kompetitor tuh kalau kita jujur kita lebih fokus itu pada orang tim sendiri ya. Kita enggak lihat keluar lah. Iya. Karena menurut kita ini kembali lagi banyak itu bawa nama barbershop, tapi aturan roots-nya aja mereka enggak paham begitu. Iya. Mereka aja enggak paham. Ada barbershop misalnya depan aja kaca hitam sama dengan warnet. Oh iya, betul, banyak begitu. Banyak begitu tuh. Iya, betul. Bagaimana ngana mau gunting dengan maksimal kalau ngana enggak dapat pencahayaan yang natural. Ngana pakai kaca hitam for apa begitu? Ini bukan tempat pijat tuh. Iya, gelap-gelapan gitu. Memang banyak sistem. Baru masuk aja bukan bobo pomade, bobo ketek begitu. Ya, betul. Oke. Begitu. Jadi ya menurut kita, jadi makanya kita enggak terlalu fokus lah lihat kompetitor lain ya, mereka punya jalan sendiri, North punya jalan sendiri. Betul. Yang penting backing bagus, punya usaha sendiri begitu. Betul, servis bagus, nggak perlu lihat kiri kanan. Selagi orang masih sesuai dengan pasti akan ada warna sendiri kok begitu. Betul. Ini North ini seberapa lama? North ini sebenarnya orang ini baru, tapi orang ini pindahan dari orang dulu kerja di kampus sama-sama. Kerja di kampus, baru orang pindah ke Jalan Tor itu dari tahun 2023 akhir. Jadi
Ya jalan di Tower itu mulai 2023 akhir lah. Bisa dihitung baru mau jalan 2 tahun lah. Oh begitu. Nah biasanya Steve setiap usaha itu ada DP tagline. Kalau RRI kan sekali di udara tetap di udara. Kalau Sulistiani apa DP tagline? Belum nganale. Kalau North tadi itu yang Know Your Roots. Oh iya. Nah itu nama, Know Your Roots itu kan nama. Ada lagi. Ada tagline apa? Filosofis sekali ya Bapak ya. Apa dong Pak? DP tagline. Kalau tagline-nya Temple of Groom. Apalagi itu? Temple of Groom kayak ini kuil para pria lah, kuil para gentleman lah. Tapi bukan pria sembarangan, sama dengan anggo. Yang klimis-klimis. Mau gabung. Tempat sakral lah, tempat sakral buat para pria lah begitu. Oke. Tempat sakral kan dalam tanda kutip banyak lah. Iya. Yang penting bagaimana para kaum pria ini bisa me time dan betul-betul bisa menikmati dan diservis dengan maksimal oleh North dan kru-krunya. Sekarang krunya ada berapa banyak di North? Kita ada 1, 2, 3, 4, 5. 5, semua laki-laki? Semua laki-laki. Dulu pernah waktu tahun lalu kita ambil 1 kru cewek. Cuma banyak digodain jadi agak susah. Kan? Ibarat perawan di sana yang nongkrong di situ cowok semua kan jadi agak susah. Cuma dia mah santai. Cuma kita lihat cowok ini stol manis orang ini. Nggak bisa. Jadi memang untuk menjadi kru North karena pengalaman cewek dulu memang dikhususkan cowok dan DP kru. Ini boleh cowok enggak juga bisa, semuanya bisa. Bisa. Jadi seorang barberwati kalau agak lucu ya barberwati. Iya kan? Barber Indonesia woman. aja dulu ada Ronaldo Wati. Kenapa enggak barberwati? Lebih enak barber woman lah. Iya, kan? Tapi kalau barber woman di Manado ini komunitasnya cukup banyak atau? Lumayan lah. Enggak banyak laki-laki tapi ada pasti. Ada satu-satu. Iya, ada satu-satu ada. Kita jadi penasaran nih barber woman tuh kayak apa begitu. Karena sama aja, tetap sama potong aja, rambut, cuma potong rambut, cuma wanita. Penampilannya biasanya lebih sangar gitu loh. Apakah feminim? Enggak, ada yang feminim juga. Begitu kan? Iya, sama aja. Enggak ada beda. Jadi kualifikasi itu orang yang mau masuk di tim North ya. Iya. Banyak itu orang yang bilang, Renard, kita mau join bisa enggak bla bla. Kita bilang, bukan kita yang akan menerima begitu. Cara itu masuk di tim North itu bagaimana? Datang. Iya. Karena bisa dibilang apa ya? Kayak magang ya, bukan magang ya. Seminggu lah nongkrong di situ. Potong rambut apa, tapi yang nilai itu bukan kita. Jadi setiap karyawan, setiap orang termasuk kita, ada satu yang bilang, enggak, kita enggak setuju dia masuk. Dia enggak bakal masuk. Oh, begitu. Jadi kita libatkan seluruh tim begitu. Kita mau orang yang join itu betul-betul bisa blend lah dalam karena tim. memang akan setiap hari ketemu, kalau memang ada yang enggak senang atau apa, pasti dia bekerja ini mengganggu suasana keharmonisan. Harus konsentrasi, harus dengan perasaan bahagia. Betul. Tapi satu pertanyaan terakhir ini salah satu skill yang wajib dipunyai oleh seorang tukang cukur, komunikasi. Oke. Itu wajib enggak sih? Kalau mau bilang komunikasi sebenarnya bukan, ya betul, komunikasi dalam hal berbicara. Iya, betul, bicara dengan klien. Cuma menurut kita lebih penting itu yang harus dipunya tukang cukur itu pengetahuan umum lah. Karena pengetahuan umum dulu, kalau nggak ada pengetahuan bagaimana boleh berbicara tuh? Karena kan customer beda-beda rata-rata. Betul. Cerita bola dia boleh. Betul. Cerita skincare iya, boleh. Betul. Banyak sekali. Orang kan buku apa banyak sekali. Gitu. Oke, sekarang kita sampai di penghujung. Asik. Satu pertanyaan terakhir harapan dari Ren sendiri untuk atau mungkin tukang cukur, profesi tukang cukur dan usaha North sekarang. Ya kita yang harapkan sebenarnya menurut kita ya orang-orang sekitar itu masyarakat itu sudah bisa lah menghargai tukang cukur itu sudah bisa. Tapi malah menurut kita coba tolonglah buat tukang cukur, coba anggap pekerjaanmu itu lebih dihargain lah. Kalau mau kerja bersih dulu, kalau mau kerja jangan pakai celana pendek, jangan pakai sandal jepit, jangan bau badan. Mulai dari diri sendiri dulu loh. Gimana orang mau menghargai begitu? Bagaimana orang mau menghargai profesi kita kalau kita nggak menghargai profesi kita? Betul ya. Mulai dari menghargai profesi diri sendiri sampai orang lain lihat ternyata dia memang seorang bangga lah. Bawa nama tukang cukur itu bangga.
Karena sekarang tukang cukur itu bukan sekedar suka-suka tapi benar-benar jadi satu profesi. Betul. Ya, jadi memang harus dihargai dan mulai dari orang pediri sendiri toh. Berpenampilanlah selayaknya seorang barber man. Oke. Baik, terima kasih. Thank you. Satu pertanyaan terakhir. Ini paling terakhir. DP pertanyaan tadi. Kita boleh mau cukur atau masih boleh kata? Kalau menurut kita sedikit jangan dulu. Masih bagus itu. Masih bagus motor atur itu. Jangan dulu, masih gak? Simpang dulu tuh doi. Ada dapat jawabannya sekarang ya. Cuma kalau Kak Steve suka mau datang nongkrong, nyanak mau bacukur bisa. Boleh. Kalau lagi off di sini mau main-main ke barber, datang aja ngobrol-ngobrol tuh. Pak, saya off Pak kita Pak. Saya dapat panggil nongkrong-nongkrong soalnya. Tapi jangan lupa, pokoknya kalau mau cari tahu juga soal Reinhard, kemudian Nords boleh cari-cari di banyak sosial media lah, sosial media ada North Barbershop, tinggal cari aja ada di situ. Bahkan kita kadang-kadang kalau mau bilang Pak Ido misalnya kita cuma lihat dia kalau bahas story. Hari ini ternyata kita jadwal gunting rambut nih, langsung balas di situ. Jadi enak lah. Sama dengan orang dua kalau lihat Kak Sulis lagi berjalan, tinggal komen. So begitu nih orang hubungan. Terakhir kita mau bilang kita rasa terhormat sekali dapat panggil ke sini bercerita dengan Kak begitu. Karena kita rasa sebenarnya kita bukan siapa-siapa, kita bukan selebriti, bukan artis, kita cuma tukang cukur yang obsesi dengan kita pekerjaan begitu. Jadi terima kasih for RRI yang bisa mau mengangkat dampak orang profesi inilah. Terima kasih. Tentu untuk Rain, orang semoga sukses ke depan. Sukses selalu. Karena memang orang begitu kalau di RRI ini ya lihat orang selebriti. Yang penting bisa berdampak, bermanfaat untuk masyarakat Sulawesi Utara. Kita undang. Ngana bayangkan kalau nggak ada tukang cukur di Manado ini. Gondrong semua. Iya kan? Jadi semua Anda para pria punya jasa kepada para tukang cukur. Betul. Dan jangan lupa juga semua profesi itu sama termasuk tukang cukur. Jangan pernah merasa kecil, jangan pernah mengecilkan. Karena sama dengan Kak Sulis bilang tadi kalau nyari tukang cukur gondrong semua. Gondrong semua kasihan. Makasih, thank you. Bro. Terima kasih. Makasih Paps, kita semua jadi anak Nords, jadi semua panggil Paps. Terima kasih Paps, sukses. Sukses nih Rin untuk usahanya. Pokoknya kedepannya semakin semoga pengembangannya juga betul. Ya, dan juga perkembangan dunia barbershop juga karena orang juga ada kompetisi juga kan kalau nggak salah kan. Sering ketemu sama barber men dari North juga. Deng, satu hal lagi Steve yang kita dapat tadi dari perbincangan dengan Rain, pengembangan diri, komunikasi, Deng. Apa tadi? Know your roots itu paling penting. Kita sejago bahasa Inggris. Tahu tuh asal usul. DP bahasanya kok kalau orang tahu diri dah. Iya kan? Tahu nggak ada siapa dan memang yang boleh orang mau ambil juga dari situ. Tahu dulu orang pediri, tahu dulu orang mau. Akhirnya orang tahu tong tujuan. Betul. Baiklah Pak Sutradara. Terima kasih terima kasih. Mesti ingat cuma jangan lupa komen, like, subscribe, share. Jangan lupa toh. Oke, Ren sekali lagi terima kasih. Salam untuk keluarga dan teman-teman di North ya, sukses selalu. So selanjutnya torang sampai di penghujung podcast torang punya. Saya Sulistiani mohon diri. Dan ada suka-suka Steve di sini ya. Bapak promo boleh. Sampai jumpa di podcast torang punya edisi selanjutnya. Dadah. Oke, dah.